Mayuko-san, o presento itadakimasu. Arigatou gozaimashita. Ima kara akete mimasu. Arigatou. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ojek dimanapun kalian berada, bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, ere-ere, adik-adik, semuanya yang di sana, yang dimanapun kalian berada. Selamat malam, konbanwa. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya tentunya. Oke. Dan selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya. Kenalin yang belum kenal Ojak. Salam kenal, nama aku Abdul Rojak, bisa dipanggil aja AA Ojak gitu. Dan aku aslinya dari Subang, Jawa Barat. Sekarang lagi kerja di Jepang, lagi magang, tinggal di Miyazaki, Jepang. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu Miyazaki, silahkan searching sendiri ya. Jangan manja kalian. Oke, guys, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing cerita ini mah gitu. Jadi hari ini tuh aku kedatangan dapat paket dari orang Jepang ya, dari teman Jepang yang jauh di sana. Jadi aku tuh ceritanya tuh punya kenalan gitu kan, orang Jepang gitu kan. Nih ketemunya lewat Instagram gitu. Nanti aku ceritain lebih jelasnya. Dan ini dia paketnya guys. Nggak tahu ini isinya apa ya guys ya. Nah, jadi ini contoh kalau ngirim paket di Jepang seperti ini, teman-teman. Tuh, di sini tertulis nama aku ya, Abdul Rojak. Terus ini ada alamatnya tuh. Jadi nulisnya tuh ini nama orang yang akan dikirimi, kan aku yang dikirimi ya, Abdul Rojak. Terus di sini ada apa namanya, alamat aku tuh pakai kanji alamatnya ya, kalian harus bisa. Terus di sini kode posnya terus tulis di atas ini. Sama ini adalah apa ya namanya, perangkonya ya, aku nggak tahu deh kayaknya perangkonya ya. Terus di belakangnya ini adalah pengirimnya tuh, pengirimnya juga ditulis di sini namanya, di sini ini alamatnya, ini ada kode pos. Kayak gini paketnya dapet. Yeay, apa nih gitu kan. Nanti kita unboxing. Tapi sebelum unboxing, aku mau cerita dulu sedikit tentang gimana sih cara aku dapat kenalan gitu kan. Gimana ceritanya gitu. Aku mau cerita ini sama teman-teman. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil gitu kan ya. Ada cerita menarik lah gitu di malam hari ini. Anggap aja ini lagi podcast gitu kan. Aku sebenarnya ini nggak mau ngambil video karena ini malam Jumat, ini hari Kamis gitu kan. Aku nggak ada jadwal buat ngambil video. Tiba-tiba dapat ini, aku mau sharing ke teman-teman semua gitu kan. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada motivasi yang bisa diambil malam ini. Jadi enjoy, jangan lupa sediakan kopinya dulu atau apa dulu gitu kan, cemilan yang bisa menemani malam ini gitu kan ya. Jadi nonton video Ojak mah sambil santai enaknya. Jadi jangan terlalu jangan lagi di jalan atau lagi di mana, nggak enak. Jadi enaknya sambil rebahan, sambil nemenin kalian tidur atau apapun. Oke, enjoy aja di sini mah, anggap aja kayak radio butut, radio jadul. Oke, jadi kenapa aku bisa bertemu dengan orang Jepang ini ya? Aku sebut aja namanya ya, namanya Mayuko-san gitu kan ya. Dia umurnya tuh 38 tahun. 38 tahun. Jadi ceritanya tuh ketemu di Instagram. Aku kan akhir-akhir ini gitu ya, 1 bulanan ini kan sering bikin konten di TikTok sama di Instagram ya. Jadi aku upload di TikTok juga, upload di Instagram. Nah, kontennya tuh konten bahasa Jepang. Kayak ngomong-ngomong pakai bahasa Jepang gitu, curhat pakai bahasa Jepang. Jadi kata dia teh, awalnya tuh dia kan lagi sedih gitu kan, lagi ngerasa kesepian gitu, lagi ngerasa pokoknya mental dia lagi nggak baik lah gitu kan, lagi ada masalah. Terus tiba-tiba dia scroll Instagram kata dia teh. Nah tiba-tiba tuh muncul video aku gitu kan, video yang lagi curhat gitu kan, katanya video lagi curhat di Jepang tuh kayak gini susah, bahasa Jepangnya susah gitu. Nah terus dia tuh penasaran dengan aku, dia nontonin lagi video-video aku, dan membuat dia tuh katanya jadi semangat gitu kan, membuat dia tuh jadi termotivasi untuk bersemangat. Arigatou. Disuruh tanda tangan. Lanjut. Jadi dia jadi bersemangat gitu kan ya, jadi seneng gitu kan, dan dia pengen kenal katanya sama aku gitu kan, karena udah bikin dia bersemangat gitu kan. Kok bisa gitu kan, cuma nonton video aku dia jadi bersemangat gitu kan ya. Nah terus katanya dia memberanikan diri untuk nge-DM aku, untuk ngechat gitu kan ya. Terus dia juga sempat berpikir gitu kan,
apa mungkin dibales gitu kan ya. Sedangkan kan dia ngelihat aku kan konten kreator gitu, tentunya pasti banyak yang nge-DM katanya, banyak yang ngirim pesan gitu kan. Terus aku bilang aja iya gitu kan, jujur gitu kan, emang akhir-akhir ini banyak yang nge-DM gitu kan, dan belum sempat aku balesin semua gitu kan. Dan pesan dia tuh udah 1 minggu tuh nggak aku balas gitu, 1 minggu yang lalu gitu. 1 minggu yang lalu kan ada di kotak permintaan gitu ya. Nah, terus aku balas-balesin gitu kan dari atas sampai ke bawah. Nah, terus tibalah di pesan dia, lah kok ini pakai huruf Jepang semua, kata aku teh. Kayaknya ini orang Jepang nih gitu kan. Terus aku cek, aku translate kan, aku juga nggak ngerti bahasa Jepang, semua tulisannya kanji guys, tulisannya kanji semua gitu kan. Apa nih, kata aku teh. Terus aku salin, aku translate lah ya pakai Google Translate. Nah, terus ya dia kayak halo gitu kan, saya Mayuko gitu kan. Terus dia gini, pokoknya cerita tuh tentang gimana yang tadi aku ceritain seperti itu. Aku senang katanya gitu kan sama video-video kamu gitu, membuat aku bersemangat gitu kan. Terus dia nanya-nanya, pokoknya banyak tuh nanya-nanya tentang kehidupan aku di sini di Jepang, kerja di mana, seperti itulah. Panjang banget. Sampai aku juga bingung ya, pusing gitu kan ngebalesinnya, karena kan dia kan pakai gimana ya, pakai kanji gitu kan. Jadi aku ngebalesnya tuh guys harus bolak-balik ke translate gitu kan, karena susah gitu kan, nggak ngerti kanjinya tuh susah. Tapi ya udahlah, aku ini aja gitu kan, seneng gitu kan. Terus dia tuh agak minder karena dia kan agak, maksudnya tuh umurnya udah agak sedikit lebih tua daripada aku ya gitu kan. Ya umur dia kan 38 tahun gitu kan. Dia malu gitu kan berteman sama aku sedangkan aku masih muda katanya. Terus kata aku tuh nggak apa-apa gitu kan, umur hanyalah angka gitu kan, untuk kita bisa berteman, untuk kita bisa saling berbagi cerita gitu, is okay gitu kan. Terus dia cerita-cerita tentang anaknya, dia punya anak 2 cewek cantik-cantik gitu kan. Wah, cerita tentang keluarganya istilahnya gitu kan. Kok bisa, kata aku teh, baru pertama kali kenal gitu kan ya, baru istilahnya baru ngobrol gitu kan hari itu, baru chatting gitu kan, belum ngobrol tuh, baru chatting ya, dia udah nyeritain banyak hal lah gitu kan. Terus tiba-tiba pengen ngobrol lah, pengen video call ceritanya. Ya udahlah gitu kan, sambil aku belajar bahasa Jepang juga ya, karena susah tuh kalau misalkan ngechat di nge-DM gitu kan susah ya, karena pakai kanji gitu kan susah. Jadi mending ngobrol langsung lah gitu kan. Jadi aku sedikitnya kan paham gitu kan, kalau ngobrol ya sedikitnya lebih paham, jadi gampang ngomong juga gitu. Video call tuh, itu video call hari Minggu waktu itu sampai 4 jam kurang lebih ngobrol itu, sampai dia ngejelasin semua hobi dia, sampai dia ngejelasin semua yang ada di rumah dia. Wah, rumahnya mewah banget guys, rapi, bersih, luar biasa menurut aku. Sampai anak-anaknya di ini namanya ini namanya ini gitu kan, halo gitu kan. Aku sampai kok bisa gitu kan ya, tiba-tiba aku ketemu di Instagram terus video call sama orang Jepangnya. Wah, aku salutnya tuh, dia respect banget sama aku guys, dia ngehargain aku banget lah gitu. Kayak dia benar-benar kayak, wah, pas pertama video call tuh ya, terus aku angkat, dia kayak Ozak-san gitu kan, dia kayak seneng banget, kayak benar-benar arigato gitu kan, dia kayak seneng banget gitu kan. Terus ya Allah, kok sampai segininya banget gitu kan ya gitu kan. Aku kayak ngerasa aku siapa sih gitu kan ya, kayak nggak harus kayak gitu kan. Tapi dia ngehargain aku banget lah, sumpah. Bahasa dia sopan banget sama aku. Aku nggak ngerti ya. Aku kan ngomongnya masih terbata-bata bahasa Jepangnya. Dia dengerin sampai selesai gitu kan. Terus kalau ada yang salah dari aku, dia benerin gitu kan. Kok gitu, cerita-cerita panjang gitu kan ya. Nah kemudian ya di video call itu ya aku juga ngejelasin tentang kamar aku kayak gini gitu kan, yang berantakan. Terus ya aku juga ngejelasin aku punya adik, aku juga gini-gini gitu kan. Nah terus dia tuh pengen tahu kayak tentang Islam gitu guys, kayak nanya-nanya gitu kan. Aku tahu orang Islam tuh dia gini gitu kan. Terus dia pengen denger aku baca Quran, terus dia pengen tahu aku sholat. Dia pokoknya udah sedikitnya tahu gitu kan, nyari tahu tentang Islam. Nah terus ya dia istilahnya nggak tahu ya gitu, nggak tahu, pengen lihat aku sholat, pengen baca Quran, dengerin gitu kan. Nah, terus aku lakukan lah dengan apa yang aku bisa lakukan gitu kan. Kalau membuat dia senang, membuat dia bisa belajar, kenapa enggak gitu kan. Ya udah aku lakukan, aku jelasin. Nah kemudian dia nanya kayak, kenapa gitu kan orang Islam suka ngebasahin tubuhnya gitu kan, semuanya sampai basah gitu kan. Sedangkan orang Jepang kan guys ya, dia toiletnya tuh kan kering gitu kan ya, kering, pokoknya jarang banget orang Jepang tuh ngebasahin semua. Kalau kita kan wudhu ya. Nah aku tuh apa gitu kan waktu itu tuh,
kok ngebasahin, mandi atau apa? Oh ternyata yang dia maksud adalah wudhu gitu. Nah aku jelasin, wudhu itu ya pokoknya aku ngejelasin secara secara sederhananya gitu kan ya, kenapa harus wudhu, kenapa harus membersihkan semuanya gitu, kayak telapak tangan, kayak mulut kita, muka kita, kepala kita, semuanya gitu, telinga gitu kan ya. Nah kemudian aku kayak ngejelasin secara sederhana gitu kan, sebisa aku ya, sebisa mungkin, kayak kenapa kita harus membasuh tangan gitu kan, karena tangan kita sering memukul orang, nggak tahu ya tangan kita memukul orang atau tangan kita mencuri atau apa gitu, jadi kita harus membersihkan kata-kata. Terus mulut kita kadang sering mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor gitu kan, mencela orang, memaki orang gitu, jadi kita harus membersihkan mulut kita. Terus juga kita kayak harus membersihkan kepala kita yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, telinga kita yang sering mendengarkan hal-hal yang buruk. Aku menjelaskan dengan secara sederhana lah. Dia ternyata kayak gitu ya, ada maknanya kata dia. Kata aku selalu ada makna. Terus sholat itu untuk apa? Terus aku bilang sholat itu adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan gitu kan. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita bercerita semua keluh kesah kita sama Tuhan kita gitu kan. Gitu. Pokoknya kayak gitu loh. Dia ya sedikit menyimak gitu kan. Terus Al-Quran itu seperti apa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup gitu kan ya. Pedoman hidupnya umat muslim. Ya gitulah secara ininya. Gak tahu bener atau enggak yang aku jelasin ya, karena aku juga bingung ngejelasin, apalagi harus pakai bahasa Jepang ya kan. Aduh, kata gimana ini, kayak gitu. Terus dia makin kayak penasaran dan bener-bener dia kayak kagum gitu lah gitu kan, sama Islam, bukan sama akunya ya, mungkin sama tentang Islam gitu kan. Terus setelah video call itu selesai, memakan waktu 4 jam, jadi berlanjut lah, makin akrab lah kita di situ. Nah dia tuh hampir setiap hari ya kayak ngirimin, pagi nih dia ngirimin, ini adalah makanan aku hari ini gitu kan, hari ini aku memasak ini gitu kan. Jadi dia kayak videoin dia lagi masak gitu kan ya, masak ini nih ojaksan, pakai bahasa Jepang gitu. Nah orang Jepang tuh suka kalau pagi makan ini, terus nanti aku bikin makan siang kayak gini, kayak gitu pokoknya dia ngejelasin gitu. Terus kayak dia abis jalan-jalan dari mana, abis pergi dari mana, abis makan dari mana, dia kayak ngabarin kayak hari ini aku makan di sini loh gitu kan, ini tempatnya enakan kayak gini gitu kan. Aku kayak ngerasa jadi kayak orang spesial aja gitu kan. Kok maksudnya dia sampai nge-share kegiatan dia sehari-hari, itu kan privasi dia gitu kan ya, sama aku orang asing, orang yang entah berantah dari mana gitu kan. Itu kayak luar biasa loh gitu kan, sugoi gitu kan. Aku ngerasa kayak dihargain banget gitu kan. Nah cuman sayangnya di sini tuh karena jujur aku waktu aku kan sedikit gitu kan ya, dari berangkat kerja sampai pulang kerja aku harus masak, aku harus yang lain-lain, aku tuh jarang pegang HP, jarang-jarang banget. Ketambah aku juga harus mikirin konten gitu kan, terus belajar bahasa Jepang juga gitu. Jadi jarang tuh ngebalesin dia gitu kan ya, kadang-kadang gitu ngebalesin pas mau tidur aku baru bales gitu kan, jarang deh bukan. Terus di perusahaan kan aku jarang pegang HP ya sebelum punya kuota itu. Sekarang udah ada kuota, jadi ya kalau istirahat aku masih bisa lah gitu kan, buka-buka Instagram, balesin DM gitu kan, kadang-kadang gitu. Jadi jarang bales tuh, yang bikin gak enaknya tuh itu. Tapi dia terus aja ngechat, terus aja ini gitu kan, ngirim. Sampai kemarin, hari Minggu kemarin, itu kita video call lagi. Ada waktu video call, kita ngobrol lagi. Nah, terus dia kayak nawarin diri gitu. Sebenarnya Ojak ini bahasa Jepangnya udah lumayan katanya, tapi masih banyak yang salah-salah gitu kan, masih banyak yang kecampur-campur, bahasa sopan yang gak sopan. Maukah aku ajari, kata dia tuh. Dia kan orang Jepang ya, wah kataku teh mau banget dong diajarin bahasa Jepang, kataku teh. Ya iyalah, secara ini kalau misalkan aku les bahasa Jepang kan aku bayar juga ya, lumayan gitu kan. Dia nawarin diri sendiri untuk membenarkan bahasa Jepangku, untuk ngobrol gitu kan ya. Wah berkah lah, ketiban berkah ya, kataku. Terus ya aku belajar lah dari dia, aku nanya-nanya apa yang aku nggak tahu dari dia, nanya tentang bahasa Jepang. Terus dia ngajarin aku cara megang sumpit. Dia tuh sering nontonin aku juga di YouTube, kata dia teh. Ojak tuh kalau megang sumpit katanya masih salah-salah gitu kan. Nah sebenarnya orang Jepang tuh
ada cara-caranya loh gitu kan megang sumpit gitu kan. Aku tuh nggak mau nanti ojak tuh diketawain sama orang Jepang yang lain, jadi aku diajarin gitu cara bikin sumpit. Nah, terus dia bilang, aku tuh kemarin kan ini katanya abis dari jalan-jalan gitu kan, terus aku beli sesuatu katanya buat kamu gitu, nanti aku mau kirim gitu. Nah terus aku kan nggak enak ya, kok dia mau ngirim apa gitu kan, katanya mau ngirim oleh-oleh gitu kan, nanti aku kirim ya, minta alamat kamu gitu kan. Nah aku masih kayak, ih nggak apa, ini nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, ini nggak apa-apa bener, ini buat kamu gitu kan. Kayak dia mau banget gitu kan yang ngirim sesuatu ke aku, tapi akunya bingung gitu kan, nggak enak ya kan, takutnya gimana gimana gitu. Aku nggak enak gitu kalau dikirimin kayak gitu. Nah terus aku belum ngasih tuh alamat aku ya, tapi dia tiba-tiba ngirim dulu tuh alamat dia gitu kan, takutnya mungkin ojak si ojak takut kenapa-napa gitu kan, takut alamatnya kesebar atau gimana gitu kan. Dia ternyata ngirim alamat dia dulu, ini alamat aku, rumah aku, silahkan katanya dicek atau kamu mau main atau apa gitu. Wah takut, orang Jepang loh guys, sampai alamatnya dikirim privasinya dia coba ke aku. Ya aku gimana lagi ya, berarti dia emang benar-benar mau ngirim sesuatu buat aku. Ya udah, aku kasih juga alamat aku, ini alamat aku, alamat rumah gitu kan semuanya. Aku kirim sampai KTP aku tuh alamatnya kan belakangnya kan ada. Nah aku kirim aja tuh gitu, ada kanjinya gitu kan di situ. Terus nanti kalau libur aku nanti kirim barangnya ya gitu kan. Gitu. Nah sekarang hari Kamis, tiba-tiba ini barangnya guys. Mari kita buka apa isinya. Oke. Jadi vlog hari ini mah cerita aja. Ceritanya aku bingung lah, nyeritainnya susah gitu kan. Mungkin kalian pusing gitu kan. Ojak muter-muter ceritanya bodo amat. Mayuko-san, o presento itadakimasu. Arigatou gozaimashita. Ima kara akete mimasu. Arigatou. Guys, kita buka. Oleh-oleh. Harum guys. Ini satu. Banyak. Kita buka satu-satu. Guys. Ini ada bingo. Aku nggak tahu ini bingo apa. Mungkin permainan Jepang ya, bingo ya. Bingo. Ini ada 3 lembar bingo. Nanti aku tanya ke dia, aku nggak tahu. Nah. Wih. Aku dikirimin foto guys. Ini foto Gunung Fuji. Gunung Fuji nih. Ada sakuranya. Ini langsung fotonya dari sana karena dia abis main ke sana. Wah, mahal ini guys kayaknya. Terus ada bingonya juga di belakangnya. Dapat foto sama bingo. Yeay. Nah, terus wah, ini lucu banget guys, sumpah. Ini kayak gantungan kunci atau gantungan buat di tas gitu, ya. Ini bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka. Ada gambarnya gitu. Ada gambarnya tuh. Ada tulisan Jepangnya juga. Ada tulisan Jepangnya guys tuh. Yokoso, selamat datang ya kan. Nah, apa ini? Natsuto Kino Sekai gitu kan. Asobikata, cara main, cara bermain. Tuh. Kayak gini. Wih, bagus sekali. Sini juga dapat lagi sama kayak gantungan kunci. Yeay. Ini juga sama guys, jadi ada tulisan Jepangnya lagi kayaknya. Tuh kan, ada tulisan Jepangnya lagi. Dapat gantungan kunci. Gantungan kunci Janai, tapi gantungan buat di tas. Nanti aku pakai di tas. Yeay. Pokoknya ini aku bakal pajang dan aku bakal bawa ke Indonesia. Kenang-kenangan dari Mayuko Sensei. Arigato. Nah, ini yang lebih lucu. Lihat. Ini kayak sama gantungan buat di tas mungkin ya, buat dikunci, tapi dia ini guys, dia bentuknya kayak makanan Jepang, onigiri. Kalian tahu gak onigiri? Tuh, onigiri. Yeay, onigiri ini kayak nasi gitu ya. Ini ada umeboshi, namanya umeboshi yang asem gitu, yang sering ada di nasi Jepang. Arigato, Mayuko Sensei. Ureshikata. Ya. Sudah guys, tuh dapat ini.
Alhamdulillah, terima kasih gitu kan ya. Aku kadang bingung kalau misalkan apa ya, ada yang ngasih kayak gini tuh aku gimana gitu kan balesnya gitu kan. Aku kan nggak enak gitu kan, nggak enakan gitu. Tapi alhamdulillah senang banget. Jadi punya banyak teman. Jadi jujur aku mau sedikit cerita ya. Ya setelah apa ya namanya ya, dulu tuh aku bener-bener ngerasa kayak kesepian banget, kayak nggak ada teman gitu kan dulu. Apalagi sebelum pergi ke Jepang itu, wah aku bener-bener kehilangan banget banyak teman. Aku kehilangan teman-temanku gitu kan. Apalagi setelah ya kita pisah ya, setelah kita dari sekolah gitu kan, keluar lulus dari sekolah, masing-masing punya kehidupan masing-masing, kerja semuanya kayak gitulah. Aku udah jarang banget kumpul sama teman dan hampir nggak punya teman sama sekali gitu kan. Ya di kampung-kampung doang lah gitu kan, itu pun nggak semuanya gitu kan. Kayak ngerasa ya duniaku sempit lah gitu kan, sedikit orang gitu. Tapi setelah sekarang ke Jepang, terus juga ngonten di YouTube, ngonten di Instagram, di TikTok gitu, waduh banyak banget teman yang berdatangan dari mana-mana, kayak ngerasa punya keluarga gitu kan, kayak kalian semua yang selalu nonton video-video aku, yang pokoknya selalu support aku gitu kan. Aku ngerasa senang banget. Terima kasih buat teman-teman semua. Aku mah selalu berterima kasih lah sama kalian gitu kan ya, gitu. Arigato. Jadi pada kesimpulannya kayak gini teman-teman, aku merasa berhasil gitu kan, karena sebenarnya ada satu hal sebelum aku membuat banyak video di Instagram atau di TikTok ya, bukan di YouTube. Jadi sebelumnya itu aku sering buat video bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang dengan curhat-curhat kayak gitu. Nah terus aku kan konsultasi itu sama Maruyama, balik lagi sama Maruyama-san gitu kan. Aku selalu kayak nunjukin nih aku bikin video kayak gini sama Maruyama-san. Maruyama-san bilang sama aku, video kayak gini bagus loh gitu kan, bisa bikin orang semangat kata dia teh. Terus coba kamu bikin setiap hari satu video katanya, pakai bahasa Jepang. Pokoknya kayak kamu tuh nunjukin kamu tuh selalu bersemangat setiap hari gitu kan, semangat gitu kan, atau gimana gitu kan, gambarop gimana gitu kan. Jadi orang yang nonton tuh Jak gitu, nonton kamu semangat, wah Ojak tuh semangat gitu kan, Ojak aja semangat masa aku nggak semangat. Dia tuh pasti memiliki perasaan yang kayak gitu katanya. Nah teman-teman di sini, apakah kalian merasa seperti itu atau enggak gitu. Nah aku jadi kepikiran, ya juga ya kata Maruyama-san gitu. Jadi aku bikin ya video-video yang penuh semangat dari cerita-cerita yang aku buat gitu. Maksudnya cerita-cerita yang aku alami gitu kan di Jepang gitu kan, aku share ya pokoknya video-video lucu lah gitu kan, yang happy gitu. Meskipun videonya sedih, pasti di akhirnya ada semangatnya gitu kan. Nah itulah rencana aku. Terus aku bikin selama 1 bulan 2 bulan lah kurang lebih. Datanglah ya kan orang Jepang tuh, bahkan orang Jepang gitu kan datang. Dan dia katanya merasa bersemangat setelah nonton video aku. Terus aku cerita sama Maruyama-san, ini lihat gitu, ada pesan dari orang Jepang. Aku kan lihat dia baca, yatta kata dia teh. Wah berhasil kata dia teh gitu, kayak bener kan yang aku katakan kata dia teh. Bener kan Maruyama-san gitu kan. Nah gitu, kalau orang ngelihat kamu semangat, orang juga bakal kebawa semangat kata dia teh. Jadi terus teruskan gitu kan. Terus dia kayak seneng banget, kayak luar biasa ya. Padahal katanya cuman sebuah video, kayak sebuah kata-kata gitu kan, tapi membuat orang lain bisa bersemangat kata dia gitu. Wah powerful. Nah dia kayak gitu. Terus aku ya kayak arigato Maruyama-san gitu kan. Karena selalu ada ide-ide gitu kan, nggak ada ide-ide baru dari dia yang aku praktekkan gitu kan. Dan aku orang yang sangat terbuka dengan kritik dan saran. Ketika ada kritik, ada saran ya aku terima, aku pikirkan, dan kalau misalkan ini baik aku lakukan gitu kan, kalau enggak ya aku kesampingkan dulu gitu kan. Selalu aku terbuka dengan kritik-kritik dan saran gitu kan. Dan karena aku juga kan manusia ya, banyak kekurangan, dan aku juga nggak bisa menilai diriku sendiri apa yang aku perbuat ini salah atau benar, nggak tahu gitu kan. Jadi aku perlu orang lain juga untuk mengkritik aku, untuk mengasih saran kepada aku sebaiknya aku seperti apa, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman semua, simpanlah luka dan kesedihanmu cukup di dalam dadamu sendiri, tutup rapat-rapat, tapi tebarkanlah senyumanmu, semangatmu setiap hari kepada dunia, agar dunia juga ikut bersemangat ketika melihat engkau, melihat kamu, melihat kalian bersemangat. Oke? Gambate kudasai minasang. Aku juga selalu bersemangat loh membuat video buat teman-teman semua. Kamu juga harus bersemangat. Oke?
Semangat. Cus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin videonya agak sedikit berantakan, tapi bodo amat. Terima kasih sudah menonton Radio Butut AOJak. Dadah. Assalamualaikum.